Shalom, selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Yes Toya Revival, di mana ibadah ini menjadi kerinduan dari Bapak Gembala agar hadirat Tuhan terus dinyatakan di gereja kita. Dan kita meresponi, kita percaya saat hadirat Tuhan dinyatakan, maka segala kebaikan Tuhan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan jemaat. Jemaat akan menjadi dewasa, bahkan semakin mengenal siapa Allah Dia, Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Yesus yang selalu ada, tinggal dalam hidup kami. Kami percaya bahwa rencana Tuhan ajaib di dalam kehidupan kami. Kami ada di dalam tangan yang benar, tangan yang kuat, tangan yang penuh kasih. Dan kami bersukacita sebab kami memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa pujian, penyembahan kami siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin, amin. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari angkat tanganmu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari bawa iman kita. Takkan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari angkat tangan, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
sertaku. Mari bangkit berdiri, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Mari berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari melangkah percaya, Yesus sertaku. Yesus menuntun langkahku, Yesus menjagaiku sampai akhir hidupku. Sebab Dia Allah yang setia, sebab Dia Allah yang benar. Janjinya pasti ditepati, janjinya pasti terjadi dalam hidup kami. Saat kami percaya, saat kami berdoa, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Kirara baraka karamaya sinyara maramo, kirara maya se kuria ramaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirara baraka karabaraka 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 karabaraka. Terima kasih, Engkau baik, Engkau setia. Engkau Allah Immanuel yang selalu ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kekuatan kami bukan terletak ketika kami berhadapan dengan musuh kami, tetapi kekuatan kami adalah ketika kami berada di dalam doa, ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan. Di sanalah letak kekuatan kami. Saat kami berada di dalam hadirat Tuhan, kami hanya melihat pribadi yang sangat luar biasa itu ada bersama kami. Kalau Tuhan Yesus ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari melangkah percaya. Percaya saja, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau doakan. Mari katakan, walau 1000 rebah di sisiku, ya, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat siang. Kita kembali berjumpa di Yesterday Revival di hari Senin, tanggal 4 Maret Bapak Ibu Saudara. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Maret, minggu yang pertama. Biarlah kita memulai bulan ini, minggu ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali bisa berjumpa di tayangan Yesterday Revival online ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa gelap, ada roh sakit, ada roh kutuk, ada roh najis. Kami tengking, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Yesus. Sehingga ketika ada roh Allah, maka yang sakit pasti disembuhkan. Yang letih, lesu, dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kekuatan. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa. Dan oleh sebab itu yang putus asa menyerah, bahkan berniat maupun di dalam nama Yesus dapat kekuatan baru. Dapat sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman Tuhan yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia. Melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan hai di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa kembali berjumpa di hari Senin. Saya tahu hari Senin ini memang hari yang berat saudara. Kenapa? Karena hari Minggunya kita habis jalan-jalan dan kita kembali beraktivitas dalam pekerjaan kita, juga dalam studi kita, dan dalam aktivitas kita. Tetapi marilah kita memulai kita mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Karena saya masih percaya ada pertolongan, ada mujizat daripada Tuhan bagi saudara dan saya orang-orang yang percaya. Mari sama-sama kita melihat dari ayat kesukaan kita semua. Haleluya. Ayat terakhir. Roma 6 ayat yang ke-13. Roma 6 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, sebelum saya lanjut saya jelaskan Bapak Ibu Saudara. Anggota tubuh semuanya, pikiran kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, badan kita, kaki kita. Jangan kita pakai itu untuk dosa. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan tubuh kita, Tuhan ciptakan badan kita, kepala kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan apa yang engkau dengar. Hati-hati dengan apa yang engkau pikirkan. Hati-hati juga dengan mulut saudara. Saudara kita perlu tahu mulut itu tidak ada tulangnya. Maksud saya lidah tidak bertulang. Tetapi tajamnya lebih daripada pedang. Saya sering mendengar ketika saya melayani orang-orang yang sakit Bapak Ibu Saudara. Saya sering mendengar kadang-kadang terucap dari mulutnya. Ya tapi kayaknya gak bisa sembuh. Ya tapi ini kayaknya sudahlah. Bapak Ibu Saudara. Harus saudara rubah, saya pasti sembuh, saya ditolong Tuhan. Pak, saya bangkrut Pak, gimana Pak? Tapi, saudara. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan, engkau bisa jatuh 7 kali, tetapi engkau bangkit 8 kali. Sebab itu mari kita rubah pikiran kita rubah mulut kita. Ada sebuah cerita sebelum saya akan lanjut membaca firman ini secara utuh. Ada sebuah kisah di mana seorang ibu punya 2 orang anak Bapak Ibu. Nah, satu anak ini, yang ini suka berpikir positif, yang satu suka berpikir negatif. Nah yang berpikir positif suatu kali, nggak tahu ini ibunya ini apakah prankster ya, kalau saudara tahu maksud daripada prank atau prankster. Di kamarnya, di lantainya dikasih telek saudara. You know telek? Ya itu adalah kotoran saudara. Dikasih kotorannya kuda saudara. Di kamarnya, oke dikasih kotoran kuda. Nah di kamar yang negatif dikasih PS saudara. PlayStation, ya karena dua-duanya adalah seorang anak laki-laki. PlayStation 5 yang terbaru, yang tercanggih, yang pro, yang slim sekalipun. Kan ada sekarang yang terbaru. Saudara tahu apa responnya? Responnya bisa beda saudara. Yang anak yang positif ini, ya saudara tahu, harusnya kalau kamarnya dikasih telek, you know telek, dikasih kotoran, harusnya dia marah. Kok bisa ada kotoran di rumah, di kamar saya?
Ini gak bener, harusnya marah, betul? Tapi saudara tahu apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia bilang, loh ada kotoran kuda. Kalau ada kotoran kuda berarti mama habis beli kuda. Saya percaya ada kuda di rumah ini. Woi bisa naik kuda. Loh bayangkan saudara, itu pikiran yang positif. Jadi ada telek kuda bukannya emosi malah seneng. Berarti ada kuda. Itu yang positif. Yang negatif dikasih PS5 harganya jutaan mahal. Ada sticknya 2, stick PS ya. Dan ada gamenya, semua udah dikasih. Saudara tahu, karena dia berpikir negatif, apa yang terjadi? Dia bilang gini, ya elah PS-nya sih ada, tapi saya nggak punya teman untuk main. Ya main sendiri nggak seru loh saudara. Jadi semua itu saudara, dari pikiran, dari perkataan. Bayangkan, yang satu dikasih kotoran, nggak marah, yang satu dikasih PS, mengeluh saudara. Jadi hari ini saudara, kita rubah yuk mindset kita. Oh saya percaya saudara bisa ngalami masalah, saya juga ngalami masalah. Saudara bisa ngalami tantangan, saya juga ngalami tantangan. Tetapi itu gak membuat kita mengeluh kepada Tuhan. Tapi justru, oh iya ya makasih Tuhan. Kalau ada masalah berarti akan ada kemenangan-kemenangan. Loh iya saudara. Saudara bagaimana seorang itu bisa jadi pemenang? Ya kalau dia bertanding, betul kan? Saudara mau jadi juara 1 futsal sekalipun, ya harus ada lawannya. Lah kalau gak ada lawannya ya gak bisa juara saudara. Saya teringat betul waktu saya SMA saya ikut futsal, saya juara 1 saudara, puji Tuhan dan saya jadi the best player. Padahal saya kiper saudara. Saya kiper tapi saya mainnya ofensif, jadi saya kiper tapi saya maju saudara. Nah ini kapan-kapan bisa main bareng saudara ya. Tapi saya sudah lama gak main futsal, waktu itu saya aktif ya. Dan saya sebagai kapten juga pada saat itu. Nah kapten bukan hanya sekedar saudara jago main, tapi saudara harus bisa bangkitkan mental teman-teman. Saudara, saya ingat waktu itu kalau saudara yang SMA, kalau yang nonton ini masih muda, saudara ada namanya class meeting, saudara. Class meeting itu pertemuan antar kelas, saudara. Ya. Nah waktu itu saya lawan kakak kelas saya, jadi waktu itu saya 1 SMA, lawan saya waktu itu 3 SMA. Nah saya waktu itu kalah 4-0 saudara. Wih, harusnya kita nyerah betul ya, saudara tahu apa yang terjadi. Dengan kekuatan daripada Tuhan saudara. Kita bantai jadi 7-4 saudara. Sampai gurunya yang ketawa-ketawa sampai, woi ayo awas kebobolan namanya gitu saudara. Ya karena apa? Karena kita lebih dan kita punya mental pemenang. Nah itu yang seharusnya kita miliki. Kita lanjutkan ayatnya ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Mati ini dalam konteks mati untuk dosa. Dan yang sekarang hidup di dalam Tuhan, dalam kebenaran. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi saudara hari ini kita rubah yuk, yang negatif menjadi positif, yang buruk menjadi baik. Ya, saya percaya kita semua bisa dimulai dari pikiran dan mulut. Karena kepala ini yang menentukan saudara. Mata saudara yang menentukan langkah saudara. Ya, kalau saudara matanya melihat yang tidak baik terus, ya saudara jadi ke yang tidak baik. Ya, saya percaya hari ini Tuhan sanggup menolong. Siang hari ini mujizat terjadi. Mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap yang menyaksikan tayangan ini. Walaupun kami di beda tempat, walaupun ini tayangan adalah rekaman. Tetapi Roh Kudus, Engkau bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah pesan firman ini menjadi pesan yang kuat bagi setiap pendengar. Dan juga pada siang hari hamba berdoa buat yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang butuh jodoh cari jodoh Tuhan juga menyediakan jodohnya. Yang cari pekerjaan juga Tuhan menolong pekerjaannya. Yang sekolah juga Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, keberhasilan, keberuntungan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami juga berdoa kembali bagi Bapak dan Ibu Gembala kami dalam pelayanan, dalam penggembalaan, dalam pekerjaan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga untuk tim penggembalaan dan wakil gembala di tempat ini. Tuhan juga keluarga besar pekerjaan pelayanan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga yang berpartisipasi dalam rekaman ini. Dalam rekaman Tuhan juga menolong, memberkati dalam pekerjaan pelayanan keluarga besar dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan juga ya Tuhan bagi setiap pendengar pada siang hari ini. Tuhan juga menolong memberkati dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam jodoh, dalam apapun saja Tuhan bekerja membuat berhasil dan beruntung. Juga kami terus berdoa bagi gedung gereja kami di Telaga Boda. 10 lantai pasti jadi di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami perlukan ya Tuhan, baik daya dan dana Tuhan telah menyediakan sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia bagi setiap kami orang-orang yang percaya.
Tuhan, kami percaya bagi setiap pribadi yang mendukung dalam daya, doa, dan dana, Tuhan pun juga memberkati berlipat-lipat kali ganda. Bagi setiap orang, kami percaya yang menabur dengan bercucuran air mata, maka akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami masing-masing. Dan oleh sebab itu, mari angkatlah kedua belah tanganmu dan dengarkanlah wajahmu. Terimalah, bawalah, dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan memberkati engkau. Mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus dan kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.